Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflul Nizar, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang etika yang profesional, pedoman media siber, dan kode etik wartawan Indonesia. Nah, jadi wartawan itu tidak mudah loh. Kita harus mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Mari kita sama-sama simak video ini selanjutnya. Yang pertama itu, kalau jadi wartawan itu kita harus mempunyai kode etik yang profesional. Nah, apa itu kode etik profesional? Nah, etika profesional dalam Kamus Besar Indonesia adalah soal hak dan kewajiban baik dan buruk di dalam suatu profesi yang kita jalani. Maka kita akan bilang bahwa jurnalis itu pekerjaannya itu disebutkan profesi, atau tidak profesi adalah suatu pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu lewat pendidikan formal dan pendidikan non formal. uh, kita tahu kalau non formal itu seperti pelatihan atau khusus dan sebaliknya. Nah, sedangkan jurnalis lahir tidak serta merta langsung dia tanpa belajar sedikit pun tentang pola pekerjaan, sistem penulisan, plus regulasi yang mengaturnya. Maka itu yang membedakan profesi dengan pekerjaan biasanya seperti layaknya seorang dokter, maka dia mempunyai regulasi etik yang mengikat kerja, dan jurnalis juga begitu, ada kode etiknya yang mengikatnya. Kalau pekerjaan bisa itu tidak yang membedakan pekerjaan biasa dengan profesi. Kalau pekerjaan biasa itu tidak mempunyai kode etik. Contohnya kuli bangunan. Kalau jadi kuli bangunan tidak usah pendidikan yang khusus banget, dapat dilatih oleh siapa saja. Yaitu namanya pekerjaan dan tidak perlu kode etik. Kode etik ialah suatu aturan mengikat soal baik dan buruknya, boleh dan tidak boleh yang dilakukan si pekerjaan atau bidang bidang jurnalistik. Kalau menjadi wartawan itu berarti bekerja di bidang wartawan ataupun jenisnya, apakah itu bekerja di media online, televisi, atau penyiaran di radio. Dan kode etik ini disepakati oleh semua organisasi profesional yang bergerak di bidang itu. Misalnya di Indonesia kode etiknya dirumuskan sejak 2 tahun Indonesia merdeka, dan sudah dirumuskan dan sekarang sudah ada 11 pasal yang ditetapkan oleh Dewan. Nah, yang kedua itu pedoman media siber. Berantem wartawan online itu berarti masyarakat mempunyai masalah terhadap pemberitaan wartawan. Ada juga yang merasakan keberatan, dan ada juga yang merasakan berkeluh kesah seperti polisi dan penyidik KPK, sehingga menimbulkan ketakutan. Nah, bagi Anda yang merasakan seperti itu, Anda harus regulasi yang diatur oleh wartawan online. Pada tahun 2012, Dewan Pers telah mengeluarkan pedoman terhadap media siber. Itu ada 9 kelompok atau poin besar. Prinsip pertama itu ruang lingkup. Aturan ini mengatur tentang media online itu adalah seluruh media online yang menggunakan wahana media online, walaupun produknya itu hanya foto, video. Tentu media online yang dimaksud di sini yang sesuai dengan Undang-Undang Pers dan Perusahaan Pers yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pers. Isinya adalah yang dipublikasikan di media siber itu seperti foto, video, artikel. Dan yang poin yang kedua itu tentang verifikasi keseimbangan berita. Setiap berita yang akan dipublikasikan maka harus diverifikasi terlebih dahulu. Bedanya dengan media online merupakan produk dari jurnalisme. Jurnalisme dengan media online, media massa, media cetak, itu mereka harus melewati verifikasi supaya informasi harus diuji kebenaran sampai dipublikasikannya. Yang membedakan media massa dengan media online, ada yang kedua, berita yang mengakibatkan dan kerugian orang lain harus memverifikasi berita yang
sama untuk memenuhi berita yang akurat dan biar tidak melanggar kode etik, bukan sebatas Anda menulis berita contohnya seperti koruptor, Anda menulis berita contohnya dan Anda menulis panjang lebar di paragraf pertama sampai paragraf terakhir itu tentang aksi korupsi di dia. Anda hanya bisa memberi hak jawabnya untuk berimbangan. Informasi itu hanya paragraf kecil, mungkin hanya 3 baris. Dalam pemahaman saya itu belum berimbang. Kita harus adil walaupun dia tersangka ataupun tertutup koruptor. Di paragraf pertama Anda harus menulis bahwa kepala dinas A diduga menindak pidana korupsi pengadaan proyek desa pada tahun 2018. Dan pada kalimat kedua Anda harus menimbangkan berita dan kepala dinas itu membantah seluruh tuduhan tersebut. Maka jangan ditulis di bawah aja. Kalau ditulis di bawah aja itu namanya nggak adil. Tetapi kalau Anda melakukan seperti itu, Anda harus koreksi terhadap medianya dan wartawannya sehingga si pembaca ini tidak semua pembaca itu bisa baca dari awal sampai habis. Berita yang dikonfirmasikan tidak diketahui di keberadaannya, maka harus dilakukan upaya-upaya detail terhadap upaya kita harus bisa konfirmasi kita ke kantornya tidak ada, kita WA, kita email, dan tidak ada konfirmasi apa-apa. Maka kita harus supaya mendapatkan konfirmasi sama dia. Sehingga si pembaca itu berupaya yang kita lakukan. Dan yang ketiga itu konten atau isi buatan dari pengguna konten-konten media siber. Itu bisa sebagai dari masyarakat atau warga, tetapi ada syaratnya, yaitu pertama, seluruh konten yang Anda tulis di media online, Anda sebagai netizen dulu itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalis. Itu poin pertama yang tidak boleh Anda langgar kalau Anda sebagai pembuat konten di media online. Dan poin kedua, Anda harus register di media online itu dan patuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh media. Dan poin ketiga, itu tentang konten atau isi buatan dari pengguna konten siber. Itu setiap konten harus mempunyai syaratnya. Yang pertama itu seluruh konten yang Anda tulis di media online itu boleh juga bertentangan dengan Undang Pokok Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Itu salah satu yang nggak boleh dilanggar bagi pembuat konten. Anda harus registrasi media online, patuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh media online tersebut. Itu sebagai Anda pembuat konten, baik itu video, foto, teks, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu media online mewajibkan pada Anda tidak ada berita bohong yang tidak mengenai kalimat kriminatif. Dan media online ada kewenangan penuh mengedit video dan edit konten Anda. Yang upload itu penuh kewenangan media online. Jadi jangan pikir mentang-mentang Anda yang mengupload dan sesuka hati Anda, media itu bisa mengedit dan mengoreksi. Lalu bagaimana jika konten Anda seperti jalan berlubang dan lain-lain, dan kompleks oleh pihak lain merasa dirugikan? Nah, itu media online memiliki wajib 2 kali 24 jam untuk membenarkan dan menampung komplainnya. Media siber itu bertanggung jawab atas isi yang Anda tulis itu. Maka biasanya syaratnya seperti mengandung sara, kriminalis, dan berita. Yang ketiga itu Kode Etik Wartawan Indonesia. Pada pasal 11 Kode Etik Wartawan Indonesia itu membicarakan tentang wartawan Indonesia wajib melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Hak jawab itu adalah hak dari narasumber untuk memberikan tanggapan tentang berita yang akan ditulis wartawan. Misalnya kayak kasus seperti korupsi, maka wartawan itu harus menghubungi narasumber itu untuk meminta tanggapan apapun. Nanti si narasumber mengomentari apakah itu dia membantah tuduhan dari korupsi atau dia memberikan pendapat lain. Itu semua hak dia. Yang kedua, hak jawab itu sampai kapan berlaku. Nah, berlakunya atau si wartawan gagal untuk menghubungi atau mendapatkan informasinya
Kadang-kadang ada juga si narasumber itu dia nggak mau open atau kasih kejelasan tentang kasus dia, ataupun nanti si wartawan jumpa sama narasumber, wartawan wajib memberikan hak jawab terhadap narasumber. Dewan Pers mengaturnya itu 2 bulan sejak berita itu diterbitkan atau dipublikasikan. Artinya selama 2 bulan itu si narasumber masih berhak untuk menggunakan hak jawabnya. Kalau lebih dari 2 bulan itu wartawan tidak lagi berhak melayani hak jawab narasumber. Hak jawab itu terhadap narasumber itu sudah diatur Dewan Pers pada tahun 2008. Hak jawab itu tertulis oleh narasumber ketika rapi dan dipublikasikan. Tujuannya untuk tidak salah paham terhadap wartawan. Ralat artinya itu waktu sesingkat-singkatnya. Misalnya di media online, maka dia harus meralat ketika menyadari informasi itu keliru, dan memiliki media online harus segera mengubah atau larat dari pihak lain mengingatkan dan redaksi untuk kesalahan berita itu, dan kesesegeralah mereka harus meralat. Kalau dianya koran, apalagi kan korannya terbit berkala, maka terbit besok itu, maka selaratnya mereka harus ubah ralat itu harus profesional dan tidak boleh alay juga. Misalnya ada masyarakat pengen diralat 1 halaman penuh kepada si pembaca, tetapi ralat itu di mana berita atau kejadian itu terjadi. Misalnya koran itu berhalaman-halaman, ralat itu seharusnya dimuatkan pada halaman ke-1. Kalau itu media cetak, sehingga si pembaca bisa atau kalau ada berita yang keliru, misalnya kalau media online, televisi dan sebagainya, mereka harus meralat sesegera mungkin di dalam program beritanya. Bunyi pasal 9 dari 11 pasal yang ada bunyi pasal 9 itu wartawan Indonesia harus menghormati berhak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati kehidupan pribadi itu harus berhari-hari dan harus menahan diri untuk menghormati si narasumber itu. Dan yang kedua, kehidupan pribadi yang dimaksud di sini adalah, jadi jangan berpikir mentang-mentang udah jadi wartawan itu bisa menulis sesukanya semua tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Dalam publik itu misalnya dia seorang pemimpin pemerintah, kemudian korupsi, dan uang korupsi itu dia menggunakan untuk membiayai kebutuhan keluarganya, itu adalah salah satu contoh kasusnya. Wartawan Indonesia tidak menulis dan menyiarkan berita-berita tentang prasangka atau diskriminatif tentang orang atas dasar sara, suku, ras, serta tidak merendahkan harta martabat orang lain. Prasangka itu tidak baik karena tidak dibenarkan. Diskriminatif adalah perbedaan perilaku dalam jurnalisme. Semua orang tidak dilihat setara, tidak ada tinggi dan rendah. Jangan semua orang itu dipandang berlebihan, itu tidak boleh. Contohnya seperti tentang jabatan, nggak usah kita taruh gelarnya, tapi kita taruh aja namanya, itu setara dengan masyarakat lain, nggak usah disebut gelarnya, cukup dengan namanya. Pasal 4 tentang kode etik wartawan Indonesia. Si wartawan tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, dan lain-lain. Setiap wartawan di Indonesia tidak boleh menulis berita bohong. Artinya berita hoaks itu sudah lama dilarang di dalam ilmu jurnalisme. Apalagi si wartawan memiliki niat buruk untuk menjatuhkan reputasi orang lain. Setiap wartawan tidak usah mewawancarai si narasumber yang lagi berduka. Yang ketiga itu berita cabul. Nah, jangan sampai si wartawan itu menulis secara detail kronologis terjadinya pencabulan. Takutnya nanti si pembaca, apalagi kalau si pembaca itu imannya lemah, itu kalau kita bilang berita itu si wartawan
kayak memberi tutorial kepada si pembaca. Kalau bisa tidak usah menulis sedetil-detilnya. Sampai di sini, apa misalnya ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.